Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Biarlah hari lepas hari kita boleh semakin mengenal Tuhan secara pribadi, lebih mendalam lagi. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh belajar bersama-sama. Dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib yang terus kami boleh nikmati, yang melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia. Melayakkan kami boleh menjadi anak-anak. Dan kami bersyukur buat karya tangan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebab itu bahwa kami lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila aku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru dan ku
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali katakan, aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi bahwa kami lebih mengenal Tuhan. Bahwa kami lebih mengenal pribadimu. Sebab terlalu ajaib bagi kami kasih-Mu. Terlalu dalam pikiran-Mu bagi kami, terlalu tinggi bagi kami. Kami bersyukur karena Kau berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengenal Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepada Yesus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Kami hormat padamu. Kami kagum akan perbuatan-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu. Semoga kami Tuhan sedang mengindahkan Kami. Sungguh kami tersanjung. Sebab Engkau perhatikan kami sedemikian rupa. Engkau kasihi kami
Kau terima kami apa adanya, bahkan kau mahkotai kami dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah. Ya baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Ya terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang sukar bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami sembah. Ya Allah baik, sungguh sangat baik Engkau. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya yang membuat kami terkagum-kagum dan terpesona dengan kasih-Mu yang sempurna. Kasih yang ajaib,
Kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Yesus. Dia baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami. Engkau memberkati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjaga kami seperti biji mata. Bahkan sehelai rambut kami pun takkan jatuh tanpa seizin. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memberkati kami. Dengan kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah habis-habis, yang Kau limpahkan dalam hidup kami.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab semuanya daripadamu, semua olehmu, semua kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menyertai kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Dosa dosaku Allah menjagaku. Dosa ku bimbang Yesus khususnya Roh Kudus hidupku, tak bisa ku coba dia memberkatiku. El Kami tak takut sebab Engkau El Shaddai beserta dengan kami. Takut, amin. Allah menjaga, ya. Yesus susah yang memberikan hidupnya
El Shaddai, Amen. El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami. Waktu kami tak takut, kami tak gentar. Dan Engkau Allah El Shaddai yang berjanji adalah Allah yang setia. Waktu kami mau terus berpegang pada janji-janji firman. Pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Pagi ini kita sampai ke pasal yang berikutnya dari kitab Mazmur, yaitu pasal 145 yang bertema tentang puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Iya, jadi ini adalah kitab Pemazmur Daud yang terakhir yang dituliskan oleh Daud. Nanti lima pasal yang terakhir banyak bertema tentang puji-pujian kepada Tuhan. Hampir sama dengan yang minggu lalu yang disampaikan tentang nyanyian syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini juga bercerita tentang kemurahan-kemurahan Tuhan, oleh karena itu Tuhan layak dipuji. Ya, prinsipnya tentu tidak jauh berbeda, bahwa puji-pujian tentu lahir karena apa? Karena pengenalan kita akan Tuhan, dan tentunya diperkuat oleh pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, puji-pujiannya tentu bisa berkurang maknanya. Karena dikatakan prinsipnya, kalau hanya sekedar pengetahuan kita tentang Tuhan tanpa diperkuat oleh pengalaman, ya itu
tingkat kepercayaannya bisa menurun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu memperkuat pengenalan kita kepada Tuhan lewat pengalaman-pengalaman pribadi ya. Di dalam Mazmur ini pemazmur Daud ya, menuliskan bagaimana dia mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan dan juga pengenalan-pengenalannya akan Tuhan dari eh, generasi ke generasi yang sudah dia lewati atau yang sudah dia ketahui dari angkatan-angkatan yang sebelumnya. Dikatakan yang menarik perhatian saya adalah dikatakan di ayat yang kedua dan ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya, ya. Dan kalimat itu diulangi juga di ayat yang kedua, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Untuk seterusnya, saya mendapatkan pengertian bahwa kenapa pemazmur Daud memuji Tuhan untuk seterusnya menunjukkan bahwa dia memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Bahwa seterusnya dia memuji Tuhan baik dalam keadaan yang menyenangkan ataupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan baginya pada waktu-waktu tertentu, ya. Dan dia memutuskan untuk seterusnya dia memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya untuk selama-lamanya dia memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Jadi kita perlu belajar dari kitab ini, dari pasal ini, bahwa memuji Tuhan harus menjadi sebuah keputusan bagi kita apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang terjadi pada kita, biarlah untuk seterusnya kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu penyayang, karena Tuhan itu murah hati bagi kita. Itu menjadi karakter Tuhan yang sudah menetap, yang sudah kita kenal, dan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu, perlu kita buat keputusan di dalam diri kita, apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita akan terus dan tetap memuji Tuhan. Terus dikatakan untuk selama-lamanya, ya, kita memuji Tuhan. Di ayat yang keempat disebutkan dari angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Tentu ini bisa saja berbicara bahwa pemazmur Daud mengenal cerita tentang kemurahan dan kebesaran Tuhan dari generasi ke generasi, ya. Sama seperti kita mengenal Tuhan dari kisah-kisah yang sebelum-sebelumnya dari abad ke abad, ya. Tapi tentu juga menurut saya penting bagi kita untuk memperkenalkan atau menceritakan tentang Tuhan itu sendiri kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, ya, supaya anak-anak kita tahu betapa besar perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita terima, apa yang sudah kita miliki pada hari ini, apapun yang sudah kita sampai pada hari ini, semua itu karena kebesaran Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, supaya mereka bisa melihat dan mereka bisa tahu bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Mereka bisa lihat langsung, ya, karya Tuhan di dalam hidup kita ketika kita memperkenalkan dan mengajarkan tentang Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada mereka. Jadi kita perlu memperkenalkan Tuhan kepada keturunan kita, anak-anak kita, anak cucu kita, ataupun kepada generasi muda, ya, supaya mereka mengenal Tuhan dengan lebih baik di dalam kehidupan mereka. Kita lanjutkan ayat yang ke-8.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Di sini pemazmur ya mengungkapkan bagaimana dia mengalami Tuhan dan mengalami kemurahan Tuhan. Dia mengalami Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan dia mengalami kasih Tuhan. Tuhan itu penyayang. Dia mengalami kasih sayang Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu setia. Dia mengalami kesabaran Tuhan. Dia mengalami kesetiaan Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar dia mengenal bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi dia mengalami secara pribadi ya tentang kasih sayang dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya teruskan saja ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ya, jadi di bagian terakhir dari kitab Mazmur 145 ini, di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya, nah di sana dikatakan kondisi kita yang sedang mungkin jatuh, ya jatuh dalam segala macam alasan, ya jatuh secara rohani, ya, atau jatuh secara finansial, jatuh secara kesehatan atau mungkin pelayanan kita atau dalam hubungan kita, ya bahkan kita mungkin sedang tertunduk, ya tertunduk karena sedih, ya tertunduk karena takut, ya tertunduk karena malu, ya. Tapi dikatakan Tuhan itu penopang dan penegak bagi mereka yang sedang jatuh, bagi mereka yang sedang tertunduk. Ya, apapun keadaan kita pada hari ini, ya mungkin keadaan kita tidak sedang baik-baik saja, ya, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itulah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Dia penopang dan Dia penegak bagi kita. Ya, pemazmur ini ya diizinkan Tuhan ya dibawa kepada berbagai situasi keadaan di dalam kehidupannya ya. Perjalanan hidupnya tentu bukan perjalanan hidup yang menyenangkan ya, tapi perjalanan hidup yang tidak baik-baik saja. Ya, perjalanan hidup yang menakutkan bahkan mungkin mencekam. Tapi kita tahu apapun kondisinya ya, pemazmur belajar untuk mengalami penyertaan Tuhan ya, dan dia akhirnya mengalami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa perasaan atau ya perasaan yang paling mengerikan menurut saya adalah ketika kita merasa sendirian ya di tengah-tengah dunia ini ya. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tetap menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun.
Ayat yang ke-18 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Jadi Tuhan pasti mendengar setiap seruan kita, setiap doa kita, setiap apapun yang menjadi harapan kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ya, mata sekalian orang menantikan engkau, itu menunjukkan ya harapan-harapan kita, ya kita punya pengharapan-pengharapan kepada Tuhan, kita sedang menanti-nantikan Tuhan, ya. Dan dikatakan dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya, ya. Makanan di sini saya artikan sebagai jawaban daripada harapan kita, ya, bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban dari harapan-harapan kita tepat pada waktu yang kita butuhkan. Ayat yang ke-16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kita harus percaya ya kepada karakter Allah yang satu ini, bahwa dia itu ayat yang ke-17 ya, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, ya, bahwa Tuhan itu adil di dalam segala jalannya dan setia dalam segala perbuatannya. Itulah karakter Tuhan, itulah sifat Tuhan yang kita harus yakin, ya. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua masih dalam kontrolnya Tuhan, masih dalam kuasanya Tuhan, ya. Jalan-jalan Tuhan itu adil, ya. Dia setia di dalam segala perbuatannya, ya. Tidak ada apa? Tidak ada SOP yang salah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada uh, jalan yang salah. Tuhan tidak sedang lalai atau Tuhan tidak sedang keliru mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya pasti rencananya sedang dimulai di dalam kehidupan kita, ya. Uh, Kalau sesuatu sudah terjadi dalam kehidupan kita, pasti hati Tuhan, mata Tuhan, dan tangan Tuhan sedang terfokus kepada kehidupan kita, ya. Sama seperti saya membayangkan, sama seperti kalau kita lihat proses pembuatan film, ya, ketika sebuah adegan sudah dimulai, ya, ketika kata sutradara action sudah dimulai, maka perhatian sutradara itu sangat fokus kepada kita, ya. Dan kalaupun mungkin kita gagal atau salah melewati fase itu, dia tetap setia untuk mengajari kita supaya kita bisa berhasil melewati setiap fase, setiap adegan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu setia bagi kita. Dia adalah adil dalam segala jalannya dan dia setia dalam segala perbuatannya. Ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bagian Tuhan adalah tentu menjawab doa kita dan menyelamatkan kita, dan bagian kita adalah hidup takut akan Tuhan dan tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan, ya. Ayat yang terakhir, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya, ya. Ini merupakan uh, kesimpulan atau keputusan daripada pemazmur lewat pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami, ya. Dia memutuskan apapun yang terjadi untuk tetap mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan lewat mulutnya, ya, untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya, ya. Itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini lewat Mazmur 145 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi biarlah kerinduan, keputusan yang Daud buat dalam hidupnya, yang kita sudah bisa lihat dari setiap tulisan-tulisan dan perjalanan hidup Daud, itu juga menjadi keputusan, menjadi kerinduan kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu biarlah hati kita terus melimpah dengan ucapan syukur
dan mulut kita penuh dengan pujian sebagai gerbang daripada hati kita yang penuh dengan ucapan syukur untuk seterusnya dan selamanya. Yang seperti Pak Ramli tadi katakan, makna dari kata seterusnya itu artinya ya dalam segala keadaan, dalam situasi apapun. Seperti apa yang juga Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu panjang sabar, besar setianya. Dia yang menolong kita, dia yang memelihara kita, dia yang menghibur kita, dia yang melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita dalam kesetiaannya. Jadi sekali lagi, seperti pujian-pujian yang kita naikkan hari ini, mari kita lebih mengenal Tuhan, karena di awal tadi Pak Ramli tadi katakan, orang yang semakin mengenal Tuhan, itu akan semakin mudah untuk memuji-muji Tuhan. Orang kalau nggak kenal Tuhan, apa yang mau diomongin tentang Tuhan? Nah, baru ngomong sebentar, sudah habis kata. Ya, seperti kalau Bapak Ibu, ini kan rata-rata udah pada menikah semua dan udah senior-senior semua. Coba ingat waktu awal jatuh cinta. Rasanya apa saja bisa diomongin. Semakin mengenal, kita boleh semakin memahami begitu banyak hal yang bisa kita katakan. Nah, begitu juga dengan Tuhan yang sudah lebih dahulu mengenal kita, dan mari terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita semakin bisa berkata-kata tentang Tuhan, dan berkata-kata dengan Tuhan. Maksud saya berkata-kata tentang Tuhan itu yang melalui pujian kita, syukur kita. Kita bisa mengatakan hal-hal yang kita kenal dari Tuhan, dari apa yang kita alami. Nah, itu kata kuncinya seperti apa yang Pak Rami tadi katakan kan. Kapan kita bisa ngomong Tuhan baik itu dengan sungguh-sungguh? Ya karena kita mengenal dia memang Tuhan yang baik, dan melalui pengalaman yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kapan kita bisa ngomong Tuhan engkau setia? Ya waktu kita mengenal bahwa dia Allah yang setia, dan terus kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, yang nggak pernah tinggalin kita dalam segala keadaan. Kapan kita bisa ngomong Tuhan engkau tuh dahsyat, Tuhan engkau tuh hebat, Tuhan engkau tuh sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Waktu kita mengenal dia sebagai Allah yang maha kuasa, dan kemudian kita mengalami kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya mari jangan jadi orang hanya sekedar beragama Kristen tanpa pengalaman dan pengenalan Tuhan secara pribadi, sehingga suruh menyembah Tuhan baru 1-2 menit aja udah bingung, udah stop, udah jenuh, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi semakin engkau mengenal dan mengalami Tuhan banyak dalam hidupmu, mau 2 jam, mau 3 jam engkau ngomong tentang Tuhanmu, itu nggak akan pernah habis-habisnya. Ya setiap pagi, hampir setiap pagi lah, istri saya harus towel saya. Ini jamnya sudah hampir lewat. Kalau enggak nanti saya ajak Bapak Ibu 2-3 jam nyembah Tuhan. Bisa kebablasan. Ya, antara mengalir ngeflow dengan tertib kata firman Tuhan itu kan juga harus seimbang Bapak Ibu. Tapi maksud saya tanpa harus kita seperti koram deo pagi 25 menit, setengah jam kita menyembah Tuhan. Biarlah sepanjang hari, maksud saya, mulut kita ini penuh pujian kepada Tuhan. Karena dari dalam hati kita itu melimpah syukur karena pengenalan dan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga nggak sempat pikiran kita ini diintimidasi oleh iblis, nggak sempat pikiran kita ini dipenuhi dengan ketakutan dan kegentaran. Karena kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ada mata air yang membual-bual, ya, atau nggak usah mata air lah, ya, lumpur lapindo lah Bapak Ibu, itu paling gampang mungkin contohnya. Mau ditutupin seperti apa Bapak Ibu, mau dengan berbagai macam cara ditutupin, udah nggak sanggup lagi. Lumpur itulah yang keluar sampai memenuhi beberapa area yang sangat luas. Apakah hati kita penuh dengan syukur seperti Daud? Sehingga ketika masalah sepertinya mau menekan, masalah itu yang terpental karena ucapan syukur kita, karena pengenalan kita akan Tuhan. Ketika ada intimidasi iblis itu yang terlempar.
karena ada ungkapan syukur yang terus keluar dari hidup kita. Dan saya berdoa, saya berharap uh, sumber sukacita yang ada dalam hidup Bapak Ibu, sumber damai sejahtera yang ada dalam Bapak Ibu karena mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Itu yang akan membuat ada semburan-semburan syukur sukacita yang membuat intimidasi, tipu daya iblis itu nggak sempat lagi nempel di pikiran kita Bapak Ibu. Karena begitu iblis mau tawarin, langsung nggak, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Ketika iblis mau tawarin lagi itu rasa takut, aku percaya Tuhanku ajaib. Pokoknya setiap intimidasi iblis itu mental langsung Bapak Ibu. Dan saya berdoa Bapak Ibu mencapai di level itu. Supaya Bapak Ibu seperti Daud benar-benar bisa memuji Tuhan seterusnya dan selamanya. Amin. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu boleh cerita selama ini kalau ada intimidasi sumbernya langsung mampet atau begitu ada tipu daya iblis intimidasi langsung pujian yang keluar. Wah, dan itulah harusnya yang terjadi seterusnya dan selamanya. Itu yang saya tangkap dari apa yang Pak Ramli sampaikan hari ini. Mengenal dan mengalami Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Apa kabar Ibu Ciacia? Baik, Pak. Puji Tuhan. Ini lanjutin kemo lagi. Hah? Hari ini lanjutin kemo lagi. Oh, oke. Tetap bersyukur dan bersuka cita. Ya, kemarin tahu malam karena one day care, jadi pulang dulu. Hari ini lanjutin lagi yang terapi targetnya. Tapi semua oke, baik-baik saja. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Hengki tidak ada kok. Ali yang doa. Siapa yang doa? Ko Ali yang doa nanti. Oh, oke, silakan Ko Ali doa. Thank you Ko Joni. Nanti Pak Ramli akan tutup dalam doa. Silakan. Oke, pagi semua. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada kami datang memuji dan menyembah Engkau. Tunggu Tuhan, saya mau katakan dari hati kami bahwa kami bangga punya anak seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat nafas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh secara terus-menerus Tuhan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Dan selama-lamanya Tuhan kami mengalami dekat kepada Engkau, kami intim kepada Engkau. Kami ada hubungan pribadi secara terus-menerus. Dan bersyukur berfirman-Mu, setelah setiap kami Tuhan menjadi pelaku firman. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Juga berdoa Tuhan buat Pak Ramli, Tuhan pakai dia semakin luar biasa lagi, Tuhan pakai dia di Bungo Tuhan untuk mengembangkan Bungo, berkati Tuhan pakai semakin luar biasa. Istri, anak-anaknya Tuhan berkati, perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan, anaknya yang di Jakarta, Tuhan berkati dimanapun berada Tuhan. Masyarakat ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan Pak Ramli. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami, Pak. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersepakat berdoa buat Ibu Julastri Rondonuwu Tuhan yang sedang kemoterapi dan radioterapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kekuatan yang daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan menyertai Ibu Julastri, Bapak. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Dalam nama Yesus kami percaya Bapak. Setiap sakit penyakit kami
sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Kami percaya Bu jelas disembuh dalam nama Yesus. Kami klaim janji firman-Mu. Jika orang percaya berdoa, sepakat, kami percaya kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, Bu Meriarti Tuhan akan perjalanan tugas ke Jombang, Tuhan lanjut ke Medium, kembali ke Surabaya, Tuhan nanti sore. Kami berdoa Tuhan buat kekuatan Bu Meriarti Tuhan yang baru saja operasi pasang ring. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan beri kekuatan yang beri kesehatan Tuhan. Hamba berdoa biarlah di masa tua mereka tetap cinta Engkau, mereka tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa Tuhan buat pemulihan Ibu Darkas Bapak yang nanti juga akan menjalani kemoterapi. Kami berdoa Tuhan. Kami bersehati berdoa dalam nama Bapak, Tuhan pulihkan tubuhnya normal dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak, ucapnya kuat, gembira, karena hati yang gembira adalah obat, dan kita terus berkekuatan dalam nama Yesus. Kami serahkan saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya ini musim hidup mereka. Kami percaya ini bukan membuat mereka semakin jauh, tapi membuat mereka dekat pada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup Ibu Dorcas. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan normal Indonesia Tuhan, buat perjalanan Pak Prabowo yang di luar negeri saat ini, Bapak Tuhan jaga Ibu. Percaya banyak hal-hal positif yang akan dihasilkan untuk Indonesia. Kami percaya banyak perubahan-perubahan positif yang akan terjadi di Indonesia, Bapak. Kami percaya Indonesia akan semakin maju, akan semakin berkembang. Indonesia Tuhan akan semakin dikenal dunia Tuhan, dan banyak orang-orang yang berani investasi di Indonesia. Diberkati Indonesia Tuhan, buat Gibran juga Tuhan yang melakukan banyak hal di Indonesia. Kami berdoa, kami berkati kedua pemimpin mereka memerintah dengan takut akan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya. Kami serahkan Indonesia ke tangan kasih-Mu. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat Jambi, di mana Tuhan percayakan Tuhan kita. Hasil bumi, laut, hasil pertanian Tuhan semuanya Tuhan. Biar Jambi Tuhan Jambi menjadi kota yang subur, menjadi kota yang terbaik Tuhan. Berdoa. Kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu jadi berkat dimanapun kami berada, Bapak. Diserahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Jambi penuh dengan kemuliaan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Apapun musim hidup kami hari-hari, Bapak, apapun pekerjaan kami, apapun perhubungan kami, apapun yang menjadi harapan kami hari-hari ini, Bapak, hamba berdoa dalam biarlah Tuhan setiap kami Tuhan senantiasa dalam kenyataan, Bapak. Setiap kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama doa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur biarlah lewat Koram Dio ini yang setiap pagi kami lakukan, kami boleh terus mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami.
sehingga kami sungguh tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dalam segala jalan-jalannya, Tuhan yang setia dalam segala perbuatannya, bahwa Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu, dan pada setiap orang yang berseru kepadamu di dalam kesetiaan. Engkau melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Engkau, dan mendengarkan semua seruan mereka yang minta tolong dan menyelamatkan setiap kami, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh mengalami kasih-Mu, kebenaran-Mu, kami bahkan boleh mengalami kuasa-Mu sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu, dan kami boleh terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bu Caca, sampai jam berapa Ibu? Apa nama kemonya? Sampai malam, Pak. Oh, sampai malam ya? Iya, sampai jam 10 aku baru sampai jam 10. Jadi Kemarin dia